9 mangkok gimana abang mati? Sampai ini mulas-mulas ini 9 mangkok bang budi. Bodoh ya. Masa diambil kayak gini mau? Kalau saya sih bolo-bolo kayak gini, ini namanya nafsu duniawi. Kalau orang udah ngerti, dia makan secukupnya aja. Enggak apa makan selebihnya. Banyak manusia dikibulin, banyak mau dikibulin aja. Nah yang ketiga apa? Kemalasan dan kelambanan. Tadi saya lihat banyak yogi yang malas, lamban. Itu sekarang nafsu duniawi. Anda lewati. Anda mau lewati nggak semuanya ini? Mau cukup dengan mengamati sakit bosan ngatur, banyak pikir banyak. Nanti ini semua kelambanan akan hilang semua. Nggak percaya? Percaya nggak? Percaya ya. Mau mual-mual punya jangan takut. Banyak latihan. Nanti kamu lebih dari orang lain. Ya. Nah yang keempat biasanya muncul ketakutan. Manusia banyak takutnya ya. Dunia dalam nafsu dunia ini selalu ketakutan, takut gelap, takut sendirian, takut ya, takut ada apa lagi yang datang, takut ada kerusuhan, takut apa semua takut, serba takut. Jadi penakut jadinya. Ada yang kelima adalah keraguan. Banyak manusia suka ragu-ragu. Yang keenam adalah kemunafikan. Tahu munafik? Kebodohan namanya. Tahu munafik? Apa arti munafik? Budi, apa itu munafik? Dia lakukan lagi. Jadi suatu hal yang buruk udah buruk ya, tapi dia lakukan suatu hal yang baik dia tidak mau lakukan. Itu munafik ya, benar atau tidak? Jadi jangan jadi siswa yang munafik ya. Setuju? Setuju nggak? Nah, jadi harus setiap hari meditasi 3 jam pun tidak cukup. Jangan munafik ya ini. Ya, suatu hal baik kan? Jangan munafik ya. Jadi lakukan, nggak akan rugi. Nanti Anda lakukan terus ya, Bante jamin 4 bulan dari segala fisik, segala ketenangan, segala rezeki akan berubah. Keadaan rumah tangga akan jauh lebih harmonis. Sampai satu keluarga bisa praktek. Dan yang mempunyai anak, hati-hati sama anak Anda. Jangan sampai terjebak dalam main komputer yang berkelebihan, termasuk narkoba dan sebagainya. Kalau narkoba sampai ke anak Anda, nanti Anda bisa dan tidak akan membawa baik buat anak itu sendiri. Jangan bisa lahirin anak tapi nggak bisa didik anak. Itu suatu yang sia-sia. Itu namanya kamu bisa cuma memenuhi nafsu. Kalau bagi rumah tangga ya ikutilah seperti bodhisattva. Udah mendapat keturunan ya bisa ranjang dan sebagainya. Tujuannya apa? Semua masing-masing bisa menjalankan kehidupan suci. Benar atau tidak? Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau yang agak muda dia agak keberatan kata dia. Kalau setuju ya baguslah, tepuk tangan buat Anda semua. Ini baru sisa sambutan. Yang ketujuh, selalu mencari kemaksulan, ingin jabatan yang terkenal, dikenal orang. Kalau ketika diejek sedikit dia merasa tersinggung, itulah nafsu duniawi. Lalu yang kedelapan adalah kehormatan dengan daya upaya yang salah. Banyak ya pejabat tinggi DPR, MPR udah title sekian banyak, agama bukan nggak ada, semua ada agama, tapi moralnya nggak ada, korupsinya luar biasa, sehingga membuat kemampuan negara untuk membantu fakir miskin tidak terjangkau. Itu akibat keselakaan. Mereka bukan berarti nggak punya agama, punya. Benar atau tidak? Kalau nggak ada agama nggak boleh masuk di DPR. Tapi herannya korupsinya justru di sana yang luar biasa, sangat memprihatinkan. Negara kita ini nggak bakal maju kalau demikian. Ya sekarang kita tingkatkan, kita kelompok kecil dulu, tingkatkan. Semoga dengan kekuatan yang kita selalu mengikat diri bisa kondisikan keadaan berubah lagi, sehingga pemerintah bisa berjalan lebih baik lagi.
Itu yang kesembilan, yaitu pemuasan nafsu, ya, dan penistaan manusia. Nah, ini kenapa Bante selalu mengingatkan Anda, 9 hal ini sebenarnya tidak membawa kebahagiaan dan akan menyeret kita ke arah yang tidak baik. Maka tidak heran ramalan ada orang bahwa semua manusia yang lahir sekarang ini kaplingnya 99% masih di alam peta. Karena masalah 9 hal ini dimiliki semua orang. Mudah-mudahan yang ikut ODM di sini terhindar dari 9 ini. Benar tak tidak? Ada nggak terhindar nggak? Oh, ya satu dulu. Anda memiliki belum? Udah siap ya. Jangan lagi 9 ya. Nanti saya ketemu Anda. Kamu berarti masih punya nafsu duniawi ya. Nafsu duniawi 9 ini ciri-ciri. Itu bodhisatta ketika beliau bertekad untuk mau lepas dari ke 9 ini selalu menggoda dia. Termasuk beliau dapat tantangan sangat besar. Mungkin Anda dapat bodhisatta diserang oleh hujan deras, hujan angin kencang sekali ketika dia bertekad. Walaupun ya kulit, urat dan tulang yang sisa, biarpun darah dan dagingku mengering, saya tidak ada bangkit dari tempat itu. Pada saat bertekad ini, hujan angin deras sekali. Kalau hujan angin datang udah lari ya. Ini aja saya lihat ada yang kedinginan aja lari keluar. Oh ya, benar nggak tidak? Tadi anak mentalnya kalah nggak? Hujan angin aja dia duduk tegak. Yang kedua datang lagi hujan air dia duduk tegak, nggak geming, nggak bangkit dari tempat duduk. Udah yang ketiga hujan apa? Hujan debu datang lagi hujan senjata. Lalu hujan apa? Hujan itu bara api lah. Tapi selalu bodhisatta nggak keluar dari itu. Lalu hujan apa? Panas, pasir panas sekali. Tapi beliau enggak. Lalu hujan pasir, hujan terakhir, hujan lumpur, terakhir ada gelap. Habis ini selesai, baru lewat semua. Demikian nanti kalau Anda hadapi apapun, jangan manja, ya, setuju ya. Jadi 3 jam pun tidak cukup ya, setuju? Hah? Setuju atau tidak? 3 jam 1 hari pun tidak cukup, setuju? Hah? Kok berat-berat sekali. Setuju atau tidak? Setuju, tulus ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, ya. Nggak mau ya. Tadi pas meditasi saya merasa di badan saya ada yang kayak mencak gitu banyak, berarti di sini, di kepala, di badan, di dada gitu. Ya. Terus ada yang merasa sakit juga berarti. Ya. Sakit terus hilang. Nanti kan Bante gak bilang fokus satu-satu. Kalau kamu kesadarannya sono sini, semua badan nggak pernah nggak sakit. Karena ibu nggak pernah latihan meditasi, benar atau tidak? Jadi cobalah skala prioritas, satu-satu selesai, nanti dia akan selesai baik. Jangan remehkan ketika misalnya muncul satu sakit ya, kamu amati satu ini ya, nanti dia perbaiki yang lainnya. Nggak percaya? Percaya? Coba aja kalau Anda berdiri, muncul di telapak kaki, panas sekali. Kamu jangan geming, berdiri tegak. Amati panas sampai dia lenyap. Selesai, nanti kamu organ yang lain bisa bersih punya. Jadi sebenarnya meditasi ini bermanfaat bagi kalian. Cuma masalah Anda nggak tahu. Seperti Pak Pendi bilang, ya meditasi itu katanya kayak berlian ditutup oleh debu. Nah sekarang debu ini saya supaya debunya hilang ya, mudah-mudahan nggak hilang ya, tapi jangan tumbuh lagi ya, debunya lagi tumpuk lagi ya. Makanya saya rajin meditasi, maka
Tidak. Jadi pertanyaan ibu, Ade sarani prioritas satu-satu. Sebelum muncul sakit, aktif jasmani dulu. Tahap 1, 2, 3 aktif. Ade pulang lagi, aktif. Kalau aktif ya, Anda sebelum dia kuasai Anda, kamu kuasai jasmani Anda dulu. Jangan kilesa kuasai kita beda. Udah aktif, nanti dia muncul yang kilesa kecil, dia bisa lenyap di dalam. Itu manfaatnya di situ. Nanti dia muncul kilesa yang kuat, dia baru muncul di visi lain. Nanti udah nggak muncul apa-apa lagi, nanti satu saat. Tapi sekarang berarti nggak mau sharing ke Anda. Benar nanti udah nggak ada muncul sakit, pikiran udah nggak ada apa-apa. Nanti baru bukan gudang di sini dia ada. Nanti Bante akan ajari Anda bagaimana mengamati. Ada gerakan yang nggak boleh diamati, ada gerakan yang boleh diamati. Itu juga harus hati-hati. Tapi untuk sekarang di sharing ke Anda tidak ada gunanya, karena pasti Anda terjadi misunderstand. Oke? Cukup pertanyaannya, jawabannya. Oke. Ada yang lain? Malu-malu bertanya, sesat di jalan. Mau yang mana dulu? Ya. Boleh. Pagi 1,5 jam, malam 1,5 jam, apa 3 jam langsung tuh Bante? Kan tawar-menawar kan. Padahal ini bukan pasar ya. Ini kan termasuk cetia loh. Cetia nggak boleh tawar-menawar. Bante bilang, lihat sakit sampai lenyap. Tapi kalau nggak ada, minimum 1 jam. Jadi 1 jam pagi, 1 jam siang, atau 2 jam malam, tergantung waktu Anda aja. Makin banyak, kalau ibu berumah tangga harusnya bisa ya. 3 jam itu kecil bagi dia. Benar. Kayak kemarin yang nanti kan di rutan. Mereka sebenarnya nggak ada pilihan lain kalau meditasi. Saya bilang, Anda udah masuk ke rumah tahanan, Anda waktunya banyak. Enggak, nanti waktu saya banyak dikit. Kenapa dikit? Ternyata banyak yang ngobrol-ngobrolnya dan sebagainya. Wihara di sana banyak udah pasang AC dan sebagainya. Jadi ada yang nggak menggunakan dengan baik. Tapi banyak yang dapat manfaat. Banyak. Tapi ada yang nakal-nakal juga ada. Kalau di rutan agak sulit. Sulitnya adalah kalau udah terlatih baik, dia dipindah lagi. Tapi bagus juga. Kemarin ada satu, dia latihan cukup bagus. Padahal dia cerita ke Bante. Dia bilang sebelum Bante datang, saya ini udah mau gila. Tahu mau gila? Ngomong sendiri, ketawa sendiri. Jadi apa? Mau stres kan? Tapi setelah Bante ajarin dia gini, dia praktek ya. Sekarang jago meditasi, duduk 5-6 jam bisa. Jangan kalah. Benar atau tidak? Baru 1/2 jam mana ada manfaatnya. Maka saya prihatin terus tanya sama ibu siapa? Betty ya. Ibu Betty, sekarang kamu lihat upacara di Umat Buddhis. 5 menit cuma selesai, meditasi selesai. 5 menit mau lihat apa? Sakit juga belum muncul, apapun belum muncul, udah selesai. Wah, rugi banyak. Benar tadi nggak Betty ya? Jadi 1/2 jam karena cukup. Nampaui aja, coba. Jangan pelit. Waktu Anda yang pelit. Tidak akan rugi buat Ibu Betty. Selain untuk diri Anda, keluarga Anda, suami, punya suami ya? Sudah tidak. Oh, sudah tidak. Oh, mantan ya. Oh, sudah tidak. Oh, ya udah. Mau tunggu apa lagi? Ya benar. Tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai laku? Hah? Tunggu apa lagi? Ini ada satu dokter ya, dia 40 lebih umur berapa Ibu Betty? 40. Oh ya sama Ibu. Ini dokter itu. Dia 2 tahun sekarang dia semangat sekali. Dia bilang ke Bante, Bante, saya cari meditasi udah puluhan tahun. Saya kira meditasi, habis meditasi tenang-tenang aja. Ternyata saya ketemu Bante, saya punya keyakinan kesucian masih ada. Karena beliau sangat progres sekali.
ikut jejaknya. Nah. Apalagi? Saya lagi malah ada kesulitan untuk mengimbangi keseharian dengan retret. Kenapa? Coba ceritain. Mungkin Bante bisa mulai, bisa membuat jalan buat Anda. Malah karena pernah ikut retret dan hasilnya ya semuanya itu happy, sehat. Jadi saya mau ikut lagi gitu Bante. Tapi yang saya agak susah mengatur itu keseimbangan dengan kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya mau kabur terus gitu Bante. Terus udah 6 bulan saya cari retret lagi. Terus malah ajakan mulai banyak dan ajakannya tuh menarik semua acara spiritual. Saya sangat tertarik dan sekarang malah di masa-masa yang mana saya harus mengimbangkan dengan keluarga. Memang anaknya berapa? Saya anaknya 2. 2 anak, dan umurnya berapa? 11 dan 9. Oh, 11 sama 9. Iya. Oh, Saya lagi, ya saya mengartikan kondisi saya sini sekarang lagi kondisi yang sangat baik, yang anak-anak bisa ditinggal, kadang ada mama, jadi saya bisa tinggal gitu. Tapi saya tahu juga banyak sekarang saya mulai dikritik gitu, jangan terlalu berlebih, masih harus menyeimbangkan gitulah istilahnya. Oh iya. Itu yang saya masih masalah. Oh iya, begini. Sebenarnya banyak manusia punya pandangan keliru tentang hal spiritual ini. Buddha mengatakan Lokata Cariya, Nyatata Cariya, Buddhata Cariya. Itu suta ini Buddha bawakan ketika beliau mengunjungi Anuruddha. Beliau Anuruddha, mereka bertiga tinggal satu wihara hutan. Ketika itu Sang Buddha datang jalan kaki berduduk. Lalu penjaga pintu ini tutup pintu, tapi Anuruddha dari jauh melihat ini guru saya datang. Lalu dia buka pintu, akhirnya buka pintu. Anuruddha mengambil patahnya dan cuci kaki sama Buddha. Lalu tanya tentang kehidupan mereka bertiga, gimana bisa akur dan sebagainya, bagaimana latihan dan sebagainya. Udah selesai, Buddha ini keluar dari wihara itu. Lalu ada satu pasaka ikut ke belakang. Buddha mengatakan, bagi siapapun yang mempunyai keyakinan pada 3 pertapa ini, tidak ada kekurangan apapun, tidak akan tidak menjatuhkan, maka dia akan berkembang. Dan Lokata Cariya, Nyatata Cariya, Buddhata Cariya. Lokata Cariya artinya bagi yang mempraktekkan satu jalan meditasi ini. Kalau meditasi benar ya, kamu tak jalankan yang benar, kamu pasti semua makhluk bahagia, tidak ada yang kejatuhan. Nyatata itu famili, saudara, anak kandung, orang tua kita, dia pun tidak ada kekurangan apapun. Kalau Anda menjalankan satu jalan mulia ini dengan baik, Buddha tak Cariya, diri Anda pun mencapai kesucian. Jadi sebenarnya Betty ya, Ibu Betty, sebenarnya nggak perlu ragu, asal kamu praktek yang benar. Tapi jangan jalan setempat. Coba Ibu Betty datang ke tempat Bante dulu. Bante ingin tahu kamu tuh sampai di mana dulu, keadaan kesadaran kamu sampai di mana. Nanti di situ akan terjawab selama ini kamu berkelana itu baik atau benar. Oke? Nah nanti datang ya, Bante tunggu Anda. Ini makan apa? Meditasi jalan muncul sakit, di mana sakit? Telapak kaki.
Iya. Jadi nggak sama dengan meditasi duduk sama. Oh iya, benar, tidak sama. Kita fokus ke telapak kaki, apa yang terjadi proses-prosesnya. Jadi kita fokus ke bawah, nanti kira-kira semua dia lari ke telapak kaki, nanti dia akan muncul ke kaki. Ketika pikiran kamu dia lari kemanapun, kalau sangat misalnya dia sangat sakit, kamu pikirannya keganggu, lebih baik kamu berdiri aja, langsung berdiri amati sakit itu sampai dia selesai. Apa lagi? Cukup? Enggak. Nah, kalau masih ragu-ragu, cobalah besok datang lagi ke PIK. Mau? Siapa? Nah, ya. Tadi kan mengamati meditasi pada saat duduk itu kan pertama kaki tetap yang tetap saya amati kan tetap kayak kaki ini. Ya. Kenapa munculnya jadi ada kayak mual dan pusing gitu? Iya, karena pegal ini kamu cara mengamati pegal itu gimana dulu? Saya perhatiin terus. Jadi Cara perhatiannya gimana? lihat sakitnya, nanti kok kurang, nanti kok tambah. Sakitnya. Tadi bilang pegal. Kan ada pegel lama-lama jadi sakit. Oh, pegal lama-lama jadi Ada sakit. kayak keram gitu. Terus saya Nah, kalau pegal harusnya titik pantat kanan, kaki kanan maju mundur, diulang-ulang. Dia pegelnya akan banyak caranya. Kalau dia udah selesai pegel, sakit muncul, baru amati satu titik. Kamu kalau caranya baik, harusnya dia tidak akan muncul mual. Kenapa bisa mual? Karena kondisi kamu punya fisik memang problem, lalu dia bisa mual. Nanti sering latihan, itu nggak akan terjadi lagi. tapi kalau yang pas berdiri, yang pas atas ke bawah itu hilang. Nah, Atau gitu yang sesi kedua yang duduk lagi itu mual muncul malah jadinya muntah gitu. iya, berarti Anda belum terbuka semua. Kalau gitu banyak berdiri dulu. Komentasi berdiri. Nah, ya. Berdiri sama jalan coba diperbanyakkan. Nanti setelah terlatih, sudah terbuka, nanti bisa punya itu semua hari. Nanti bukan hanya itu doang, nanti fenomena yang lain juga akan muncul. Yang dia, kayak lebih baik banyak-banyak latihan. Tidak ada yang rugi kalau kita berlatih. Justru orang yang bodoh yang tidak mau melatih. Biasa manusia muncul sakit dia biasa lari ke obat, benar tidak? Kalau muncul ngantuk larinya kemana? Cari aja. Kalau muncul bosan larinya kemana? Ya checking, SMR ke mall dan sebagainya. Bukankah itu buang waktu Anda? Benar atau tidak? Waktu kita hidupnya pendek kata Buddha. Hidup itu kita pendek. Alam manusia paling pendek umurnya. Alam dewa tinggi, panjang lagi. Kalau manusia pendek, tapi manusia bodoh. Udah tahu usia pendek tapi tetap mau mencolek dia. Oh, dia udah punya kondisi dan apa dia nggak mau ya? Kamu datang 3 bulan coba tes. Oke. Hah? Nanti udah dapat manfaat. Anak udah gede kok termasuk orang tua untuk Anda. Nanti kalau kamu habis meditasi share meta ke mereka, seharusnya mereka tidak akan kondisi sangat sulit. Tapi kalau pakai Anda baik, pasti nggak masalah ini. Ya, nanti tunggu Anda ya. Yang lain? Nah. Nanti saya metanya gimana? Apa? Mau saya meta kita ke model? Oh, kamu boleh semoga semua makhluk boleh. Semoga jasa saya ini baik kita sering. Boleh dengan meta chanting juga boleh. Kalau misalnya kamu mau share ke orang rumah ya, kamu bisa sayangkan orangnya. Semoga dia bahagia, terbebas dari malapetaka, terbebas dari segala kesukaran, baik mental maupun fisik. Kita limpahkan ke dia, maka dia tidak akan komplain kepada Anda. Pasti. Kalau kita tepat praktek kita, kekuatan kita sangat kuat sekali. Jangan buang waktu Anda, Betty. Kesempatan tidak selalu datang. Pas ada kesempatan lain, tapi kamu cari tempat
saya dengar pasti ayu wano suka halal, tidak ada yang halal. Ya. Mau tahu bagaimana cara mengatasi kegelisahan waktu meditasi. Jadi kepengennya tuh cepat-cepat selesai, padahal badan nggak ada yang sakit, cuma gitu. Ini tadi kan Bante udah bilang, objek kamu keliru. Gelisah itu sebenarnya mental, gampang atasi. Bante kan tadi udah bilang, coba kamu cek mental Anda. Ternyata kamu baru ngomong kan, kamu ceknya gampang, kamu kompresnya tahan, badan tegak, catat yang rapat, gelisah atau duduk, catat yang rapat. Nanti dia banyak kamu, wah ternyata tadi saya ternyata nggak bisa dikerjain. Kalau kamu tahu caranya, atasinya, kamu pasti enjoy. Saya infokan kemarin ada satu yogi, dia padahal termasuk yang foto model, tapi beliau mau tekun, sekarang masih di bawah. Tapi dia mengalami banyak hal-hal. Lihat aja, orang gagal di luar belum tentu gagal dengan mental. Tapi dia pintar, dia udah arahnya, tapi banyak perubahan. Yang moga-moga dia bisa capai apa yang dia inginkan. Jadi bagi yang ingin mencoba silakan datang. Oke? Kata ibu kakak. Nah, yang lain lagi. Saya Bante. Ya. Bante saya mau tanya yang tentang ini ya Bante. Ya. Ini semua satu arah ya Bante. Arah ke atas, dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Kenapa? Karena kiresa selalu bawah ke atas. Jadi kita jangan ikut kiresa. Kita ikut samadhi, atas ke bawah. Oh jadi nggak usah muter dari bawah ke Memang atas. kalau sistem di mereka dia bawah atas bawah. Tapi itu sulit maju. Jadi ini dari atas sampai ke bawah terus naik ke atas. Atas bawah. Coba tesnya, banyak dapat manfaat. Ibu udah umur berapa Bu? Saya 7 Bante. Wah, tunggu apa lagi? Belum berapa ya? Kita umur cucu Saya anak saya Bante di Myanmar. di Myanmar. Oh, namanya siapa? Dewi Sarada. Beda. Tahu. Oh, di Pakau. Dia pakai hidung, Agak apa? pakai nafas, agak sulit. Ya Bante saya juga agak sulit. Saya nggak bisa merasakan itu Bante. Nafas Nanti- itu saya nggak bisa. Nafas itu, maaf ya, itu orang kayak naik sepeda tau. Naik sepeda lari setempat, capek, tapi nggak ada sampai tujuan. Kalau kita memang capek, tujuan sampai. Tapi kalau ada objek yang tepat, nggak akan sampai. Justru kalau tidak salunya, kekuatan dia diambil. Ya tapi coba sarankan, kalau bisa coba suruh dia cepat-cepat pakai jasmani lebih baik. Tapi ya susah ya, terserah ke ibu aja. Tapi ibu boleh pakai ini aja dulu. Sepertinya saya nggak cocok dengan pernapasan itu nanti Sebenarnya saya rata-rata sebenarnya tidak akan berkembang. Coba kamu perhatikan, Indonesia 40 tahun udah berkembang agama budaya, tapi selalu pakai hidup. Kamu lihat, yang tertarik meditasi berapa persen? Nah ini Bante kan baru suruh ajaran Anda pakai jasmani dulu, tapi perkembangannya cukup.